Ternyata sudah 500-an barang bukti telah ditemukan oleh pihak penyidik. Kemudian lagi nih teman-teman, ada 100-an saksi telah diperiksa atas perkara ijazah Bapak Jokowi ini. Lalu kabar terbarunya lagi teman-teman, bahwa akhir bulan paling lambat akan ada kejutan dari Polda Metro Jaya. Kabar Roy Suryo CS dipastikan udah nggak bisa tidur. Panik total. Ada ancaman jeruji besi di depan mata mereka. Kita enggak, cuma saya katakan ya teman-teman ini kemarin bertemu gitu kan. Ya artinya pertama memang silaturahmi, tapi juga menanggapi situasi keadaan perpolitikan dan kelihatannya kan kita juga di akar rumput ini kan semua juga gelisah. Ya kan gelisah begini, kok kerjanya lambat gitu. Tapi kan harus menjelaskan kepada investor kita bahwa itu kerja lambat, memang kerja saya hati-hati karena kan banyak barang bukti, begitu banyak disebut saksi-saksi ya, itu ada 100 lebih saksi-saksi itu dan juga barang bukti 500-an. Nah, ini diungkap oleh Andi Azwan bahwa saksi telah diperiksa 100-an orang. Banyak banget, teman. Kemudian mengenai barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak penyidik, ada 500-an. Banyak sekali, teman-teman. Kemudian, bagi mungkin ada banyak kan yang menanyakan kenapa kok kesannya lamban sekali, terlambat sekali pihak penyidik mengumumkan nama-nama tersangka ini. Dari keterangan Andi Azwan, karena memang harus hati-hati karena banyak sekali nih calon-calon tersangka yang mungkin saja akan mengenakan rompi orange. Masalahnya itu apakah dalam bulan ini akan segera dituntaskan atau tidak? Tapi kalau kami berharap udah nggak ada lagi nih kan. Ya, artinya sudah mau full speed karena kan semua sudah diperiksa. Untuk saksi pelapor itu, saksi ahli itu sudah diperiksa semua. Tinggal kita menunggu adalah gelar perkaranya itu kapan. Dan itu kita kawal terus. Ya. Walaupun dia mengatakan, wah kita punya hukum baru, data hukum baru dari KPU seperti itu kan hak mereka. Tapi kalau kita secara akal sehat aja, kalau itu ijazahnya dari KPU, pasti kan sudah lewat dengan screening dan lain-lain. Apalagi ada legalisasi dari UGM. Ya kan, di mana dia mau katakan asli? Itu aja sebetulnya. Masalah ijazah itu tunggu aja nanti di pengadilan. Tidak ada kata orang ada mengatakan, wah, beliau akan mencabut atau tidak. Ini akan jalan terus. Wah. Isu yang menyatakan ya, kalau Pak Jokowi akan mengajak damai atau mencabut laporannya, udah dah. Simpan saja mimpi-mimpi kalian. Roy Suryo CS, teroris, Tiva, Roy Suryo, dan Rismond serta gerombolannya harus siap dah. Siap menerima kenyataan ini. Pak Jokowi nggak bakalan mencabut laporannya. Cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Itu Sylvester itu kawan kamu tuh. Jadi maksud saya hadapilah dengan jantan nanti proses hukumnya, dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan. Dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam, dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Tinggal nunggu waktunya saja. Mau membantah, tapi jejak digital itu sungguh kejam, teman-teman. Nah, di sini diperingatkan, diminta ke Roy Suryo soal penyanggah leher dan kursi roda. Dan ini ada jejak digitalnya, teman-teman. Ketika Roy Suryo jadi tersangka, tiba-tiba jadi sakit, tiba-tiba naik ke kursi roda. Ini gimana pendapat kalian, teman-teman? Kita akan melihat nih, ada laporan terkait masalah dugaan penistaan, juga pencemaran nama baik,
dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan yang sudah dilaporkan, ya. Dan pelapor ini kan termasuk Pak Jokowi di dalamnya, ya, dan juga relawan. Tapi kita melihat sepertinya ini untuk menetapkan tersangka lambat sekali. Makanya kami dari relawan ini mendesak kepada pihak Polda Metro untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih ada kepastian hukum. Karena dengan tidak adanya penetapan tersangka dan Rismond dan Roy Suryo dan Dipa ini teriak-teriak terus di luaran, ini kan menjadi presiden yang tidak baik. Barangkali orang menganggap kemudian tidak adanya penegakan hukum dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itulah kami datang ke sini itu dalam rangka mendorong pihak Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status dari penyidikan untuk menentukan tersangka. Nah, desakan dari berbagai pihak, teman-teman. Dari lapisan elemen masyarakat mulai berdatangan satu persatu menuntut, mendesak supaya pihak penyidik Polda Metro Jaya segera mengumumkan nama-nama tersangka, menaikkan status daripada perkara ini. Apalagi kan dari keterangan Andi Azwan mengatakan kalau ada 500-an alat bukti yang telah ditemukan oleh pihak penyidik. Semoga saja ya teman-teman dalam waktu dekat ini diumumkan. Nah inilah para relawan bayarwan ini ya seharusnya sudah harus dibubarkan Pak Prabowo Subianto, atau sebut aja mereka komplotan terlarang. Karena ini bayaran, jelas bayaran. Kenapa bayaran? Ya minimum pentolannya itu dapat komisaris, wakil menteri, gitu loh. Ini harus dibubarkan ini demi hukum, harus gitu. Karena mereka kan inilah mengatakan kami menyebarkan penyesatan. Apanya yang penyesatan? Saya bingung juga dengan narasi para termul dengan relawan Jokowi ini. Waduh, Rismond sepertinya dia merasa ketar-ketir, ketakutan dengan kekuatan, dengan solidnya relawan Pak Jokowi. Sampai-sampai meminta ke Presiden Prabowo supaya membubarkan relawan Pak Jokowi ini dan mengkategorikan sebagai yang terlarang, itu istilahnya tadi dari Rismond ini. Waduh. Ada apa dengan Rismond kalau bukan takut, cemas bakalan masuk jeruji besi? Mana yang saya sesatkan coba? Skripsi Joko Widodo ya memang gak ada lembar pengesahan pengujinya. Itu. Mana coba bisa membantah itu? Pernyataan Pak Kasmujo yang membantah Joko Widodo itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Mana penyesatannya? Hai Adarmando, kalian hanya bernarasi di permukaan tanpa berani menyentuh ke jantung permasalahan. Waduh, sok keren sekali ya Rismond ini, seolah-olah apa yang disampaikannya itu memang adalah fakta. Tapi di balik itu teman-teman, banyak sekali kebohongan dari mulut Rismond ini. Yang patut kita percayai adalah dari penyampaian kampus dari UGM. Kemudian ada dosen UGM juga yang sudah mengonfirmasi semuanya sebenarnya clear. Lalu Rismond ini mengatakan, datang berbicara seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran dan tidak ada satupun penyesatan yang mereka lakukan. Woi, jangan sekali-sekali percaya, teman-teman. Ijazahnya saja yang diklaimnya ini dia S2, S3 di Jepang. Ini dibongkar. Ternyata diduga kuat palsu. Pendidikannya tidak terlalu jauh, tetapi kalau saya mau ganti Gibran, mending saya yang jadi Gibran. Saya yang jadi Gibran. Ya, pendidikan yang sangat sikapnya jelas, kita tahu pelajarannya apa yang harus kita lakukan gitu loh. Aja dan bisa melihat kembali, tolong dievaluasi dan diperbaiki kembali, semoga Gibran bisa diganti aja.
karena dia tidak memasuki kriteria sebagai wakil presiden. Iya, sangat apa lebih bagus dimaksudkan karena dia sama bapaknya. Bapaknya aja nggak punya ijazah, masih juga melibatkan orang lain untuk mempertahankan bahwa dia punya ijazah, Sederhana aja kok. Kalau memang dia sudah tidak punya ijazah, dewasa dong, legowo, sampaikan bahwa memang saya orang yang bersalah. Itu jauh lebih bijak orang yang menyampaikan kesalahannya daripada mempertahankan kesalahan tapi kelihatan juga kesalahannya. Siapa ibu-ibu ini teman-teman yang mau menggantikan posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden RI? Aduh, rombongan Roy Suryo CS banyaknya komedi teman-teman, banyaknya pelawak, ibu-ibu ini, emak-emak yang diduga kuat ini merupakan anak-anak abah. Aduh. Ini narasi macam apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ini? Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat di luar nalar sekali, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih? Kalau menurut pendapat teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah.